gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi mau makan jengkol nih. Tapi sebelum saya makan jengkol, saya mau tunjukin ke kalian dulu jengkol apa yang saya mau makan hari ini. Jengkol ini saya pesen di restoran Indonesia. Ada dua macam ya. Jengkol balado dan cabai hijau. Itu salapannya ada timun, bayam dan buncis. Nah, ini nasinya nih. Tuh. Jadi, tunggu, sebelumnya berdoa dulu. Bismillah. Amin, amin. Jadi tahun lalu di bulan Mei, setelah 2 bulan saya melahirkan anak saya, Alexander, saya pesen jengkol nih di warung Indonesia. Ini pengalaman nyata saya ya, kisah nyata. Terus saya pesen jengkol mentah. Saya masak sendiri, tapi sebelum dimasak, ritualnya adalah saya rendam semalaman jengkol itu dari pagi jam 9 sampai besok pagi lagi jam 9. Jengkolnya itu direndam pakai air, pakai kopi bubuk hitam, sama pakai daun jeruk. Setelah semalaman direndam, besok paginya saya buka kan, ditutup pakai panci tuh saya buka. Aduh, baunya cuy, ngalahin kaos kaki dah. Tapi walaupun begitu, saya suka sekali jengkol. Anyway, abis saya rendam gitu, saya bilas dong airnya, saya buang, ganti yang baru. Kemudian saya rebus di panci. Ngerebus di panci juga pakai kopi lagi, pakai kopi, pakai daun jeruk. Kemudian saya tutup. Kira-kira merebusnya itu sekitar 2 jam. Setelah 1 jam merebus, ada yang ngetok-ngetok pintu rumah saya. Kedengeran dari dapur kan, saya lagi di dapur. Suami saya yang bukain pintu. Pintu dibukain, terus saya dengar suami saya ngobrol-ngobrol gitu. Sekitar 10 menit lah. Setelah selesai, saya teriak dari dapur. "Pak, kenapa?" Suami saya bilang, "Itu Bunda, tetangga sebelah nanya ke saya. Dia nanya, saya nyium bau gas apa enggak?" Saya bilang, "Gas? Enggak tuh, saya nggak nyium apa-apa." "Emang kenapa?" Terus tetangganya bilang, "Iya, saya nyium bau gas kenceng banget, strong banget, terutama dari arah rumah kamu. Saya takut ada apa-apa, saya cek di rumah saya juga sih gitu, cuman saya takut aja ada gas bocor, kan bahaya." Terus pas mau bilang nggak nyium apa-apa, tetangga ngomong apa? Dia bilang bakal nelfon pemadam kebakaran. Langsung saya teriak, "Hah? Pemadam kebakaran? Ngapain?" Suami saya bilang, "Iya, dia mau nelfon pemadam kebakaran untuk ngecek, takutnya ada yang bocor atau apa gitu. Jadi menghindari lah gitu untuk hal-hal yang tidak diinginkan." Terus saya langsung mikir, "Hah? Jangan-jangan bau gas yang tetangga bilang itu karena gegara jengkol yang saya rebus." Terus saya bilang sama saya panggil, "Pas ini Pak ke dapur. Coba deh, kamu cium di dapur kita. Bau apaan gitu?" Kata suami saya, "Jangan-jangan bau gasnya itu karena jengkol kamu Bunda." Bilang, "Iya." Aduh, gimana ya?
Suami saya langsung tawa tuh. Dia bilang, ada-ada aja ya masak jengkol bikin heboh, segala blangwir lah dipanggil. Aduh. Nah terus nggak berapa lama saya ngomong gitu, blangwir datang tuh pemadam kebakarannya, kelihatan dari jendela. Oh my god, saya langsung panik. Gegara jengkol saya bikin heboh orang se-Belanda Raya. Akhirnya saya buang tuh jengkol. Ya ampun, itu jengkol sekilo cuy. Aduh, rugi bandar. Saya tibanin lagi pakai kopi bubuk. Satu pabrik kali itu kopinya. Terus saya tibanin lagi pakai jeruk, daun jeruk. Supaya nggak bau. Bener aja tuh. Si pemadam kebakarannya datang, parkir segede-gede gaban tuh mobil kan di depan, sama personilnya 3 biji, 3 orang, mana badan pada gede-gede banget. Tahu diri orang bule ya kan, kayak Brutus Popeye no, kartun. Dia ngetok-ngetok pintu, kayaknya habis ngecek tetangga sebelah. Dia ngetok pintu, dia bilang sama saya, tetangga sebelah nelfon, katanya ada bau gas yang kuat sekali, terutama dari rumah Anda. Bolehkah kami cek? Akhirnya masuk deh tuh. Udah ngecek. Untungnya ya, alhamdulillah. Mereka bilang, nggak ada kok, cuma memang baunya ada bau-bau gas ya dari sini gitu. Tapi sepertinya bukan bau gas yang sebenarnya. Ya udah, akhirnya pulang deh tuh bertiga. Tutup pintu. Suami saya bilang, aduh bunda, besok-besok kalau makan jengkol mendingan pesen aja yang matang ya, kata suami saya. Terus saya bilang, ya pak, yang matang lebih mahal pada yang mentah. Kalau mentah itu sekilo 15 euro. Kalau dikaliin rupiah 15.000, sekitar 225 ya kan. Kalau yang matang udah dibumbuin kayak gini sekitar 26 euro gitu. Kata suami saya, ya nggak apa-apa lah, daripada mentah lu dipanggilin pemadam kebakaran mulu, mendingan matang, tinggal bersih gitu, tinggal makan. Bener juga sih kata suami saya. Karena gengs, kalau saya pesen jengkol mentah itu perjuangannya, ya ampun, perjuangannya panjang banget. Cuma makan jengkol doang, dari ngerendam semalaman, terus ngerebus 2 jaman, ditambah lagi belum ngeprek-ngeprek ya kan. Saya kalau ngeprek jengkol dibantuin suami saya. Suami saya punya tuh palu yang gede banget tuh, kayak palu Thor. Dia bantu ngeprek gitu. Itu lama juga kan ngeprek-ngepreknya juga. Walaupun dibantu sama suami saya nggak ikutan makan jengkol karena suami saya nggak doyan. Anak-anak saya juga nggak doyan. Jengkol ini cuma saya doang yang doyan. Jadi perjuangannya lumayan juga. Semenjak kejadian itu, saya nggak mau pesen jengkol mentah. Saya selalu beli yang jengkol matang. By the way, jengkol itu nggak dijual ya di Belanda. Maksudnya tidak diproduksi di negara ini. Jadi kalau saya, orang-orang Indonesia bisa makan jengkol itu karena beli sama orang yang habis mudik ke Indonesia gitu. Biasanya mereka mudik bawa jengkol terus mereka jual-jualin gitu, dalam bentuk mentah ataupun matang. Udah gitu guys, kalau saya makan jengkol di kantor, saya suka nahan pipis loh. Nggak berani pipis di toilet kantor.
Malu. Gak enak aja gitu. Kencingnya takut bau kan. Tapi waktu itu saya pernah malamnya saya makan jengkol, besoknya saya ngantor, saya belum pipis. Ya udah, saya pipis, saya bawa parfum tuh, jadi habis disiram semprotin parfum saya. Kalau perlu mulut saya juga disemprot gitu, biar kalau ngomong nggak bau ya kan. Tapi saya kalau ngomong pun sama teman kantor, kalau saya habis makan jengkol, saya ya jaim lah ya. Saya suka agak nutup gitu mulutnya dikit gitu. Soalnya kalau nyablak rasanya yes, what, huh, ya aduh, langsung pingsan kali orang kantor ya. Saya dulu emang suka banget jengkol, tapi karena jengkol lumayan langka ya, jadi saya nggak bisa sering makan jengkol. Lagian juga jengkol kan nggak boleh sering makan ya, katanya bisa kejengkolan ya kan. Makanya itu saya nggak sering-sering. Saya udah lama nih nggak makan jengkol. Saya makannya juga sendirian gini, anak-anak saya nggak suka. Anak-anak sama suami saya udah ke atas, udah ke kamar, karena mereka tadi udah makan kan, tinggal saya yang belum. Saya gitu sama suami saya, gantian makannya. Karena anak saya yang kecil ini kan, kalau kita lagi makan kadang nggak bisa disambi, kesian gitu. Akhirnya gantian, ya makan dulu siapa, terus nanti yang jagain siapa gitu. Itulah gengs cerita pengalaman pribadi saya, kisah nyata. Jadi sampai sekarang saya lumayan trauma ya, order jengkol mentah. Jadi saya prefer mateng gitu. Ya udin, gitu aja cerita saya kali ini. Makanan juga udah mau habis. Jengkol masih banyak, cuma bakal saya keep buat besok. Sampai ketemu lagi di vlog saya berikutnya. Jangan lupa nonton terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.